Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi rasulullahi azmain. Sahabat Marim rahimakumullah. Tidak dapat dipungkiri, hadirnya agama Islam di Indonesia bukan tanpa awal dan proses yang panjang. Justru kalau kita lihat pada masa Nabi Muhammad SAW, di Mekah pun perjuangan menyebarkan agama Islam sangatlah beresiko sekali. Lantas, bagaimana caranya agama Islam bisa masuk ke Indonesia? Awal mula agama Islam berada di Indonesia sebenarnya melalui proses yang panjang. Salah satu prosesnya melalui para pedagang. Kalau berdasarkan sejarah yang paling sering diperbincangkan, Islam diduga masuk wilayah Indonesia sejak abad ke-7. Dibuktikan dengan hijrahnya para pedagang asal Ceylon. Mereka mengalami perkembangan yang cukup pesat saat bekerja sama dengan Cina. Soal awal masuk agama Islam sendiri, ada beberapa teori yang berbeda. Di antaranya adalah teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Masing-masing dari teori ini mengalami kisah yang berbeda dalam perkembangan Islam. Dalam teori Gujarat yang berasal dari India, kabarnya Islam dibawa oleh para pedagang muslim sekitar abad ke-13 Masehi. Islam masuk ke wilayah Indonesia dan lama-kelamaan menyebar ke seluruh wilayah Nusantara. Selain teori Gujarat, ada teori Mekah. Teori yang satu ini mengungkap kalau awal masuknya Islam ke Indonesia dibawa oleh para pedagang muslim asal Arab. Waktu kejadian sekitar abad ke-7 Masehi, tentunya lebih awal dari teori Gujarat. Ada pula teori Persia yang mengungkap pendapat lain. Untuk teori Persia ini sendiri kabarnya tidak jauh berbeda dengan kedua teori tersebut. Lagi-lagi peran para pedagang sangat penting. Namun untuk Persia, para pedagangnya sebenarnya bertujuan ke Gujarat. Lebih tepatnya mereka singgah sebentar untuk beristirahat di wilayah Indonesia. Kalau menurut sejarah, para pedagang asal Persia tiba sekitar abad ke-14 Masehi. Jadi hampir serupa dengan teori Gujarat. Salah satu teori lain mengenai temuan Marco Polo juga mendukung adanya agama Islam di suatu pulau Indonesia. Lebih tepatnya di wilayah Sulawesi bagian utara. Kabarnya orang di sana sudah mengenal adanya agama Islam karena mereka sudah begitu sering berkomunikasi dengan orang Perlak. Bahkan saking seringnya bisa jadi mereka saling mengenal satu sama lain. Beda halnya dengan wilayah Sumatera. Kalau wilayah Sulawesi kabarnya Islam masuk melalui kerajaan. Tentu saja para penyebarnya tidak jauh-jauh dari Hadramaut. Adapun pengaruh lainnya mengajak warga beragama Islam juga karena pengaruh ulama yang sangat penting. Indonesia adalah salah satu wilayah luas yang ada di muka bumi ini. Bahkan jika mau dihitung dengan jari, jumlah pulaunya sangat banyak sekali, mulai dari Sabang sampai Merauke. Demikian pula dengan Malaka, masih menjadi bagian dari Indonesia hingga saat ini. Malaka juga punya kisah tersendiri terkait seperti apa agama Islam masuk ke wilayahnya. Masih tidak jauh-jauh dari para pedagang pastinya, namun versi kisahnya berbeda lagi. Namun jika diulas secara runtut berdasarkan sejarahnya, kabarnya Malaka adalah salah satu tempat di mana pintu gerbang utama Islam di Asia Tenggara menjadi terkenal. Lebih tepatnya dimulai dari Semenanjung Malaka, agama Islam menjadi jauh lebih terkenal hingga sampai kini. Namun, ada versi lain yang juga menyebutkan kalau Islam sebelum masuk ke Malaka menyentuh wilayah Samudra Pasai atau Aceh. Perkembangan Islam yang menyentuh Samudra Pasai inilah pada akhirnya berkembang pesat hingga ke Malaka berkat kerajaan Perlak. Tidak heran jika ada teori lain yang menyebutkan bahwa
Malaka adalah pintu gerbang utama jalannya Islam di wilayah Asia Tenggara. Karena pada dasarnya perdagangan pun sangat pesat di wilayah sana. Seperti halnya yang dibahas di dalam buku Islam dalam arus sejarah Indonesia dari negeri di bawah angin ke negara kolonial edisi 2 yang membahas proses awal Islamasi yang terkait era dengan perdagangan laut serta perbentukan kerajaan. Salah satu segi keuntungan yang didapat dari segi ekonominya, namun rupanya bukan hanya itu saja. Mengenal Islam justru mengenal sisi keuntungan tersendiri bagi mereka yang memperluas relasi terutama di dunia perdagangan. Tercatat pada sejarah kabarnya sejak 1409 Masehi orang Malaka sudah mulai masuk Islam. Sementara itu, jika menilai dari Samudra Pasai pun tidak heran karena kabarnya istri sang Raja Malaka sendiri juga berasal dari keturunan kerajaan Samudra Pasai. Karena beristrikan seorang keturunan kerajaan Samudra Pasai, tidak heran setelah mereka menikah sang istri masuk Islam. Karena istrinya masuk Islam, maka seluruh rakyat yang dipimpin pun juga ikut masuk Islam. Pasca itu, ada banyak orang mulai dari pedagang, guru, sufi, mubalik, dan lain-lain sebagainya pergi ke Thailand, dan di sana mereka singgah dan kembali menyebarkan agama Islam untuk dikenalkan pada warga Thailand. Jadi tidak heran jika Malaka diduga sebagai gerbang utama terbesarnya agama Islam di Asia Tenggara. Sekalipun pada akhirnya kerajaan Malaka telah runtuh, namun keturunan mereka pada akhirnya menyebar dan membawa pengaruh Islam ke banyak orang. Sahabat Marim rahimakumullah, demikian video kali ini yang membahas tentang persih sejarawan tentang awal sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Saya sudahi. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.